Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Mari makin jelas lagi tentang at-taba'ud bainal musallin fis saffil wahid. At-taba'ud saling jauh, atau bahasa sekarang jaga jarak di antara orang-orang yang sholat fis saffil wahid, di dalam satu shaf. Waradat suwarun li muslimi Indonesia wa hum yusalluna al-jumu'ata wal jama'atan fi suratin ghairi mu'tadatin. Pada saat-saat ini kita melihat ada gambaran yang berbeda untuk orang-orang muslim Indonesia, khususnya mereka sholat Jumat, sholat berjamaah dengan corak yang tidak seperti biasanya, ghairi mu'tadatin, tak norok tradisi mulai bila, yang tidak seperti biasanya. Haitsu taba'adal musalluna fi shaffil wahid. Ya, sekira-kirana ada jarak di antara orang-orang yang sholat itu di dalam satu shaf. Kullun ala sajadah khassah. Setiap orang itu sepertinya punya sajadah tersendiri khusus, sehingga jaraknya itu baru hari-hari ini, bulan-bulan ini kita kelihatan di Indonesia orang sholat. Sungguhnya bukan hanya di Indonesia, tetapi juga sekarang ini di dunia umat Islam di mana-mana sudah menjaga jarak. Bagaimana jaga jarak ini? Bagaimana dari sisi hukumnya? Yang pertama, hukmu taswiyatus sufuf. Hukum apa? Taswiyatus sufuf, pada shaf. Ittafaqul ulama ala masyru'iyyati taswiyati sufuf. Ulama semuanya sepakat. Ya, ulama semuanya sepakat bahwasanya kita ketika shaf itu harus lurus. Disyariatkan lurusnya shaf. Itu tidak ada perbedaan. Bahwasanya shaf itu harus lurus, jelas dalam banyak hal, ya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran kadang-kadang Allah juga menggambarkan bagaimana shaf yang lurus itu. Karena gimana dalam Al-Quran itu? Wakhtalafu, cuma berbeda ulama itu fi darajati hadil masyru'iyyah ila qaulain. Berbeda pendapat ulama di dalam derajatnya yang disyaratkan ini dalam dua hal. Satu, jumhurul fuqaha minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah ala anna taswiyatas sufufi mustahabbatun wa laysa wajibatan wa laysat wajibatan. Ya, maloros shaf, marapat shaf itu hukumnya sunnah, walaysat wajibatan, tidak termasuk hal yang wajib di dalam sholat. Ya, maloros shaf, marapat shaf, sawu sufufakum. Hadisnya fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Nama loros sof jariah, marapat sof jariah itu bagian dari menyempurnakan sholat. Hadis, ya.
Aina taswatas sufufi warma min tamamis sholat. Benih kewajiban di dalam sampai itu, tapi hanya menyempurnakan. Sehingga disebut walaisat wajibatan, hukumnya tidak wajib. Serena tidak wajib, wala tabtulus sholatu bitarkiha, tidak batal sholat gara-gara meninggalkan lurusnya shaf dan semacamnya itu, tidak sampai membatalkan sholat, karena itu hanya untuk menyempurnakan sholat. Satu. Dua, wa dhahabal Bukhari wa Ibnu Hazm wa Ibnu Taimiyah wa kadzalika yadhharu min kalam Ibnu Hajar fil Fath. Telah berpendapatnya dhahabar ya mangkat, artinya berpendapat, Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, termasuk juga Ibnu Hajar fil Fath, dalam kitab Fathul Wahhab, ya, Ibnu Hajar. Berma pendapat imam-imam yang disebutkan mailahu ilal wujubi, ada kecenderungan untuk mewajibkan. Mailah, kecenderungan. Imam-imam yang disebutkan tadi sampai bahkan Ibnu Hajar ada kecenderungan di dalam mewajibkan shaf itu yang lurus dan rapat. Dan ini wa tabi'ahu fi hadza asy-Syaukani, dan mengikuti pendapat ini adalah Imam Syaukani. Jadi bukan mewajibkan, tapi ada kecenderungan mewajibkan. Mailahu, ini Bukhari, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan semacamnya. Maka mangqala minal fuqara'i minal fuqaha'i bil wujubi, sekalipun ulama-ulama yang mengatakan ahli fikih itu wajib shaf itu rapat dan lurus, tapi lam yakul bi butlanis sholati bi tarkit taswiyah. Tetapi tidak ada ulama yang mengatakan wajib itu shafnya lurus, tapi tidak sampai mengatakan batal sholatnya seandainya meninggalkan taswiyah. Enggak ada yang sampai membatalkan. Walaupun misalnya ada kecenderungan untuk mengatakan wajib, tidak ada dari ulama-ulama yang disebutkan tadi bahwasanya ketika itu ditinggal taswiyatus sufuf itu batal. Tidak ada yang mengatakan batal. Wa innama qalu bit-ta'thim, hanya beliau-beliau itu mengatakan dosa kalau safnya tidak rapat dan tidak lurus, dosa. Padahal dia mewajibkan lurus, tapi tidak mengatakan batal, tidak. Hanya mengatakan apa? Dosa. Maka kalau seperti itu akhirnya menjara jadian dari dua pandangan tadi itu. Terus dibuka ya. Jadi kok capek sekali ya pagi ini, karena mulai pas adzan duhur kemarin, adzan duhur langsung sholat, langsung kerja menyelesaikan fikih ini, karena hari ini akan dicetak di Jogja sampai barak sahur sampai sahur. Jadi mulai duhur hari ini. Jadi hari ini sudah masuk di Jogja PDF-nya untuk dicetak. Jadi kitab fikih Hufid dicetak di Jogja. Jadi sampai sahur tadi. Maka bagaimana kalau seperti ini? Semua mayoritas ulama tadi mengatakan sepakat, baik itu imam yang 4 itu, bahwasanya itu bukan wajib tapi sunnat. Walaupun ada Ibnu Hajar, ada ini yang mengatakan mailahu, ada kecenderungan untuk mewajibkan, walaupun yang tidak seperti itu dosa, tidak sampai membatalkan. Maka kita lihat beberapa ulama
ya, la khilafa anna nawazil tahtaju ila nazrin fiqhiyyin daqiqin. Adanya nawazil musibah, penot nazilah ya. Ketika ada musibah nazilah, Arya pasti tahtaju ila nadharin fiqhiyyin daqiqin. Itu membutuhkan kepada pandangan fikih yang lembut, yang luas, yang mendalam, daqiqin yang mendalam. Ketika ulama mengatakan tadi seperti ini, bahwasanya tidak wajib, cuma dosa dan semacamnya. Ketika ada musibah ini bagaimana? Kita perlu ada pemikiran yang mendalam. Yura'id darurati wal hajat. Ya, semuanya harus menjaga kedaruratan dan kebutuhan itu. Wal mutaghayyirat allati tujibu taghayyural fatwa. Sesuatu yang berubah ilatnya itu, maka itu akan merubah fatwanya. Tidak boleh kita wa'adamu jumudiha atau taswiyatuha bihalatil ikhtiyar. Tidak boleh kita jumud. Apa jumud ya? Tak kuli dari kenangan naruhan jumud. Apa? Geli dengan pendapatnya yang dulu itu. Di ketika bihalatil ikhtiyar, ketika dalam keadaan masih ikhtiar, bukan daruri. Kan waktu dan semacamnya itu kan ada waktu ikhtiar, ada situasi ikhtiar, ada situasi daruri. Ya pasti harus berbeda antara situasi daruri dan situasi ikhtiar. Maka saya lihat beberapa, saya melirik lahamtur ya. Saya melirik artinya saya melihat fatwa-fatwa yang banyak. Satu langsung. Ya, at-tafriq bainal maqsadil akbar wal wasilah. Kita harus biasa membedakan antara tujuan yang utama, al-maqsadul akbar, tujuan yang paling besar, satunya apa? Ada wasilah, ada perantara. Kita harus selalu berpikir pada satu saat orang berbuat itu ada target utama. Kalau bahasa sekarang al-maqsadul akbar ini ada target utama dan ada proses wasilah untuk menuju target utama itu, untuk menjadi maqsadul akbar, tujuan yang paling agung, yang paling besar, dan wasilah untuk mencapai kepada tujuan yang paling besar itu. Ini harus dipikir. Mana yang target utama, mana yang cuma itu merupakan proses untuk menyempurnakan target yang utama itu. Fal maqsadu adaul faridah wal ijtima' wal ulfah. Tujuan sholat Jumat dan jamaah itu, tujuan pokoknya apa? Melaksanakan kewajiban faridah. Dan biar kita menjadi utuh satu kesatuan umat Islam. Dan di situ ingin ada ulfah, saling sayang. Ketika kita ngumpul semua di masjid, betapa indahnya ketika di situ ada kebersamaan. Selain melaksanakan wajib sholat Jumat, adaul faridah, melaksanakan kewajiban, tapi di situ diharapkan ada kebersamaan, kekompakan, ada ulfah. Ini maksud utama dari sholat Jumat. Ini maksud utama sholat Jumat. Kita melaksanakan kewajiban, tetapi tidak hanya kewajiban. Perlu di situ ada kekompakan dan keutamaan. Sehingga pas bidah sof, bersama jemaah, mariano salamat, itu kan menunjukkan kekompakan. Pas wa min wasaili tahqiqihi taswiyatus sufufi bi muhadzatil manaqibi wal aqdam fi halil ikhtiyar. Termasuk wasilah untuk
mentahqiqkan kewajiban tadi itu, maksud awal itu adalah bagaimana softnya itu sama. Jadi soft sama itu menyempurnakan, itu proses untuk tujuan target utama tadi, maksudul akbar. Dengan cara apa? Muhadatil manaqib fauna oleh pada muhadatil manaqib fauna, pada muhadara, pada loros, termasuk akdam soko-sokona pada, itu kan wasilah semua itu. Untuk ada ulfah, untuk ada ijtima, wasilah semua. Itu pun fi halatil ikhtiyar. Sedangkan wa adaul jumu'ati wal jama'ati maslahatun asliyatun maksudatun. Melaksanakan Jumat dan berjamaah itu, ini kemaslahatan yang asli. Ini tujuan aslinya. Wa taswiyatu wasilatun takmiliyatun. Loros soft wan sama jemaah ada hanya wasilah untuk menyempurnakan sholat Jumat. Maka ulama itu sepakat wala khilafah ini fi jawazi tarkit takmilihi ingkanal ityanu bihi yakhillu bima huwa a'la. Ulama sepakat, artinya tidak ada perbedaan ulama di dalam bolehnya meninggalkan proses itu yang menuju ke target utama, takmili, penyempurnaannya itu. Ingkanal ityanu bihi, ketika masampurna ruwa elakoni bisa arosak tujuan si utama. Ada sekoca bima yakhillu da arosak, bima huwa a'la, selebih tinggi. Ya ngerti ya. Berarti sofruwa maloros bun aro takmili, menyempurnakan sholat Jumat. Maka ulama sepakat oleh meninggalkan yang menyempurnakan itu, menyempurnakan sholat Jumat itu oleh etina, ketika meninggalkan yang proses penyempurnaan itu bisa merusak tujuan utama. Apa tujuan utama? Ada Jumat. Apa tujuan utama? Ya dia bada ulfah, bada ijtima, melaksanakan Jumat. Melaksanakan Jumat itu hilang gara-gara perak proses yang dilaksanakan. Arya ulama sepakat tinggalkan saja proses yang menyempurnakan itu, laksanakan saja Jumat walaupun harus tabaut, ada jarak dan semacamnya karena waktu daruri. Ada tinggalkan saja jarak itu, yang penting Jumatnya dilaksanakan. Anjar ya, antara ada kalau mau berbicara dari sisi at-taba'ud, jaga jarak. Ini cara berpikirnya ulama. Ya, cara berpikirnya ulama. Di malam terakhir gol berempat. Referensi saya masuk ke percetakan 26 kitab malam ini. 26 kitab. Arya pokok-pokoknya ditambahi boleh dalil-dalil selain sampai banyak. Ada saya baca dia ada pokok-pokok. Yang terakhir malam itu sampai 26 kitab yang menjadi referensinya. Padahal satu kitab kadang-kadang sampai beberapa kali, cuma disebutkan sekali kitabnya pasti sama. Berarti ini juga masuk. Bagaimana kita berpikir target utama dan bagaimana kita berpikir hal-hal yang bersifat teknis kalau bahasa sekarang untuk mencapai target itu. Taswiyatus sufuf ini teknis. Kalau waktu ikhtiar harus dilaksanakan, ya silahkan, itu sunnat dilaksanakan. Tetapi kalau waktu daruri ini bisa tidak dilaksanakan, bahkan harus tidak dilaksanakan karena ulama itu sudah sepakat. Ketika waktu daruri silahkan ditinggal saja, yang penting yang paling utama dilaksanakan. Jangan berhenti di proses kita.
Jangan berhenti di takmili, penyempurna. Benih tujuan utama itu hanya maraja kenceren. Tujuan utama nak pejeng gelu. Pejeng apa jeng Jumat jera utama anu tujuan utama. Alaksanan kiparintana Allah saya wajib jera Jumat. Benih sop. Benih maloros otabana marapat sop benih. Marapat bengaloros jerma sampurna tak miliyah ya tak miliyah tina terasa kilap kuna dah kono kok lempo istirahat pola jam 8 dekian goran ni kantor pos mau ngasih sumbangan BLT pokok sanga ni kantor ini posko covid pol sapolo ka tangpetang tak kali ruatisa apa cendang apa-apa dah pas kol sabeldas ni tanah air kol dua song-songan sampai yang buka song-songan tunggu hati istirahat ini saya lanjutin besok aja saya mau istirahat A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا صغيرا في الناس اللهم إن كنت كتبتنا في أهل السعادة فأثبتنا يا الله وإن كنت كتبتنا في أهل الشقاوة فامحو عنا إنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ربنا تقبل دعاءنا بحق السائلين وبأسرار الفاتحة